Transaksi kas keluar maupun masuk tergolong paling sering terjadi di hampir setiap perusahaan. Ini fakta. Jadi tidak bisa saya bayangkan seandainya ada staf accounting yang tidak bisa menjurnal transaksi kas. Tidak bisa saya bayangkan. Jika Anda baru belajar accounting dan belum tahu caranya menjurnal transaksi kas, video ini untuk Anda. Simak terus sampai selesai. Selamat datang di Jurnal Akuntansi Keuangan, channel khusus akuntansi keuangan dan pajak di Indonesia. Ada tutorial, ada berita akuntansi terkini, ada juga career advice khusus posisi accounting dan finance. Bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita akuntansi terkini dan tutorial-tutorial bermanfaat dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Masih ingat langkah-langkah menjurnal? Jika sudah lupa atau malah belum, saya ulangi. Yang pertama harus ada sebelum menjurnal, sudah pasti bukti transaksi. Bisa jadi nota, bisa jadi kwitansi, bisa jadi bills, bisa jadi rekening koran, dan lain sebagainya. Yang jelas bukti transaksi. Artinya Anda tidak boleh mencatat omongan. Wajib ada bukti transaksi. Kemudian hal kedua yang harus ada, Anda wajib menguasai prosedur debit dan kredit. Nah, untuk bisa menguasai prosedur debit dan kredit sudah pasti Anda harus hafal nama-nama akun serta kelompok-kelompoknya. Nah, setelah itu baru Anda berpikir tentang menjurnal. Oke, katakan Anda sudah pegang bukti transaksi. Anda juga menguasai prosedur debit kredit. Anda tahu persis nama-nama akun dan kelompok-kelompoknya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya Anda harus analisa. Jadi sebelum dijurnal, setiap transaksi harus dianalisa terlebih dahulu. Analisa pertama, tentukan minimal 2 nama akun yang terlibat untuk transaksi yang akan dijurnal. Mengapa? Karena accounting menganut double entry system. Artinya setiap transaksi wajib dijurnal secara berpasangan. Di langkah pertama ini Anda menentukan nama akun. Apakah akun kelompok aset atau justru liabilitas atau ekuitas atau malah mungkin pendapatan atau harga pokok penjualan atau biaya-biaya operasional. Anda harus pilih minimal 2 akun atau lebih. 3 boleh, 4 boleh juga. Yang jelas tidak boleh 1, harus minimal 2. Salah satunya dicatat di debit atau di kredit, kemudian sisanya entah 2 atau 3 atau 4 atau bahkan lebih dicatat di sisi kredit. Setelah menentukan akun apa yang akan dijurnal di sisi debit dan akun apa di sisi kredit, selanjutnya Anda hitung akun yang terlibat ini mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Sebab prosedur akuntansi dasar pertimbangannya adalah naik atau turun. Misalnya aset, jika bertambah dicatat di debit, sedangkan jika berkurang dicatat di kredit. Sebaliknya jika liabilitas, jika bertambah justru dicatat di kredit, sedangkan jika berkurang di debit. Supaya tidak pusing, karena topik kita kali ini tentang kas, maka kita akan fokus pada transaksi kas saja. Kabar bagusnya, menjurnal kas ini sangat mudah. Di dalam neraca kas tergolong aset, sehingga dicatat di sisi debit bila bertambah atau di sisi kredit bila berkurang. Ini artinya setiap kas masuk pasti dicatat di sisi debit, sedangkan kas keluar dicatat di sisi kredit. Ini pasti. Apapun lawan transaksinya, asal kas bertambah pasti dicatat di sisi debit, sedangkan bila berkurang atau kas keluar pasti catat di sisi kredit. Sisanya tinggal mencari lawan transaksinya atau kontra akunnya. Supaya lebih mudah dimengerti, saya pikir kita langsung ke contoh kasus saja. Contoh pertama, kas masuk. Tanggal 21 Juni, uang sebesar 100 juta rupiah masuk ke rekening Bank PTBC yang ditransfer oleh Bapak Andi. Pada slip transfer yang dikirimkan via WA tertera pesan setoran modal dari Bapak Andi. Sekarang coba kita analisa. Akun yang terlibat, yang sudah pasti akun kas.
Kemudian debit atau kredit di neraca akun kas tergolong kelompok aset yang tipikal bersaldo debit. Maka kas dicatat di sisi debit bila bertambah. Oke, akun kas kita sudah tahu. Pertanyaan berikutnya adalah kontra akunnya apa? Jawabannya akun modal, sesuai isi pesan slip transfer yang bunyinya setoran modal. Akun modal tergolong kelompok ekuitas yang tipikal bersaldo debit, sehingga dicatat di sisi kredit bila bertambah. Dengan hasil analisa ini, maka jurnalnya bisa kita tentukan. Debit kas sebesar 100 juta rupiah, kemudian di sisi kredit modal juga sebesar 100 juta rupiah. Jika jurnal ini ditampilkan dalam format T-count, maka tampilannya akan sebagai berikut. Pertambahan kas sebesar 100 juta rupiah masuk ke kolom debit buku kas. Kemudian pertambahan modal masuk ke buku modal di sisi kredit sebesar 100 juta rupiah. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Tanggal 5 Juli PT ABC menerima dana pinjaman modal kerja dari bank sebesar 200 juta rupiah. Sebelum menjurnal, kita analisa terlebih dahulu. Akun yang terlibat, yang sudah pasti akun kas. Kemudian debit dan kredit kas bertambah dicatat di sisi debit. Kontra akunnya, pinjaman modal kerja adalah utang dan tergolong kelompok liabilitas atau kewajiban yang tipikal bersaldo kredit, sehingga dicatat di sisi kredit bila bertambah. Selanjutnya kita buat jurnal menggunakan hasil analisa tadi. Debit kas sebesar 200 juta rupiah dan kredit utang bank sebesar 200 juta rupiah juga. Jika ditampilkan ke dalam format T-count, maka hasilnya akan sebagai berikut. Transaksi kas masuk ke kolom debit buku kas sebesar 200 juta rupiah. Kemudian transaksi utang bank masuk ke buku utang bank pada kolom kredit sebesar 200 juta rupiah juga. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu kas keluar. Tanggal 10 Juli PT ABC membayar sewa gedung sebesar 50 juta rupiah untuk jangka waktu 5 tahun. Seperti contoh sebelumnya, sebelum menjurnal kita analisa terlebih dahulu. Akun yang terlibat sudah pasti akun kas. Kemudian debit atau kredit membayar artinya kas berkurang sehingga dicatat di sisi kredit. Kontra akunnya, bayar sewa gedung artinya perusahaan memperoleh hak sewa. Karena jangka waktunya 5 tahun artinya lebih lama dari 1 tahun buku, maka hak sewa ini adalah aset, bukan biaya, yang disebut aset tetap tak berwujud, sehingga dicatat di sisi debit bila bertambah. Dengan hasil analisa ini, maka jurnal dapat kita tentukan. Debit aset tetap tak berwujud berupa sewa sebesar 50 juta. Di sisi kredit kas berkurang sebesar 50 juta rupiah juga. Adapun T-count-nya adalah sebagai berikut. Transaksi sewa masuk ke kolom debit buku sewa sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan transaksi kas dicatat di sisi kredit buku kas sebesar 50 juta rupiah juga. Masuk ke contoh yang keempat, masih kasus kas keluar ya. Tanggal 15 Juli PT ABC membeli persediaan barang dagangan senilai 15 juta rupiah secara tunai. Sebelum menjurnal seperti biasanya kita analisa terlebih dahulu. Akun yang terlibat sudah pasti akun kas. Debit kreditnya membeli secara tunai artinya kas berkurang sehingga dicatat di sisi kredit. Kontra akunnya membeli persediaan artinya persediaan stok bertambah. Persediaan tergolong aset sehingga dicatat di sisi debit bila bertambah. Berdasarkan hasil analisa ini, maka jurnal dapat kita tentukan. Debit persediaan sebesar 15 juta rupiah, kemudian kredit kas sebesar 15 juta rupiah juga. Dalam format T-count, transaksi persediaan dicatat pada sisi debit buku persediaan sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan transaksi kas dicatat di sisi kredit sebesar 15 juta rupiah pada buku kas. Lanjut ke contoh yang kelima, yaitu kas keluar. Pada tanggal 17 Juli, PT ABC menjual barang dagangannya senilai 25 juta rupiah secara tunai. Sebelum menjurnal, kita analisa terlebih dahulu. Akun yang terlibat, akun kas sudah pasti. Debit atau kredit, menjual secara tunai artinya menerima kas, sehingga saldo kas bertambah. Bila kas bertambah dicatat di sisi debit. Kontra akunnya, penjualan. Akun penjualan tipikal bersaldo kredit, sehingga dicatat di sisi kredit bila bertambah.
Dengan demikian jurnalnya menjadi sebagai berikut. Debit kas sebesar 25 juta rupiah. Kemudian kredit penjualan sebesar 25 juta rupiah juga. Pada T-count, transaksi kas dicatat di sisi debit buku kas sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan transaksi penjualan dicatat di sisi kredit buku penjualan sebesar yang sama. Efek lain dari transaksi penjualan adalah pengiriman barang ke konsumen. Persediaan berkurang dicatat di sisi kredit, kontra akunnya harga pokok penjualan atau HPP yang dicatat di sisi debit. Ini di jurnal debit HPP sebesar 15 juta rupiah. Kemudian kredit di sisi lainnya persediaan sebesar 15 juta rupiah juga. Kita coba satu contoh lagi, contoh kas keluar. Tanggal 18 Juli PT ABC membayar listrik sebesar Rp700.000. Bagaimana jurnalnya? Kita analisa terlebih dahulu. Yang terlibat akun kas sudah pasti. Debit dan kredit, kas berkurang dicatat di sisi kredit. Kontra akunnya biaya listrik. Nah, akun biaya termasuk biaya listrik tipikal bersaldo debit, sehingga dicatat pada sisi debit bila bertambah. Dengan demikian transaksi ini dapat di jurnal debit biaya listrik sebesar Rp700.000 dan kredit kas sebesar Rp700.000 juga. Jika ditampilkan di dalam T-count, maka akan sebagai berikut. Transaksi biaya listrik masuk ke sisi debit buku biaya listrik. Sedangkan transaksi kas keluar dicatat pada sisi kredit buku kas. Nah, demikian transaksi kas dicatat di buku kas setiap hari, mulai dari awal perusahaan beroperasi sampai suatu saat nanti berhenti atau tutup. Pencatatan transaksi kasnya selalu seperti contoh yang saya sampaikan. Tergantung besar kecilnya skala perusahaan. Untuk perusahaan besar mungkin jumlah transaksi kasnya banyak. Sedangkan untuk perusahaan kecil atau menengah mungkin tidak terlalu banyak. Penting kiranya untuk diketahui, pada prakteknya perusahaan seringkali memiliki lebih dari satu rekening bank. Bisa jadi 2, 3, atau bahkan mungkin 4. Sehingga pencatatan kas tidak di satu buku kas. Biasanya dipisah-pisah, misalnya rekening Bank Mandiri dicatat di buku kas Bank Mandiri. Kemudian rekening Bank BNI misalnya dicatat di buku rekening Bank BNI. Atau mungkin Bank BRI, atau BCA, atau Penin, atau Permata. Nah, masing-masing dicatat di buku kasnya masing-masing. Hal kedua yang penting diketahui, pada praktiknya perusahaan jarang menerapkan pembelian secara tunai, terutama sekali pembelian pada vendor atau supplier yang sudah lama berhubungan. Biasanya perusahaan selalu berusaha membeli secara kredit. Hal lain yang perlu diketahui pada prakteknya, terutama perusahaan yang menggunakan software accounting, ada beberapa jenis accounting software, QuickBooks misalnya, memaksa setiap pembayaran wajib melalui modul accounts payable atau utang, tidak bisa langsung secara tunai. Sehingga jika menggunakan software yang semacam itu, maka mau tidak mau setiap transaksi harus diakui sebagai utang terlebih dahulu, meskipun mungkin pada kenyataannya adalah transaksi tunai. Kemudian di samping ada catatan buku kas di perusahaan, ada yang namanya rekening koran, yaitu catatan transaksi kas menurut versi bank. Idealnya saldo akhir antara buku kas perusahaan dengan saldo akhir yang tertera pada rekening koran harusnya sama persis. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Entah karena perbedaan waktu atau karena error, seringkali tidak sama. Itu sebabnya jika ada perbedaan, setidak-tidaknya kasir atau staf accounting bisa menjelaskan perbedaan tersebut, yaitu melalui yang namanya rekonsiliasi kas. Kadang-kadang disebut rekonsiliasi bank. Nah, di video saya berikutnya saya akan bahas khusus cara membuat rekonsiliasi bank atau rekonsiliasi kas. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.